Baik, selamat datang di workshop ini dan ini tentu waktu yang sangat singkat untuk bisa berbagi karena biasanya kami punya kelas public speaking training itu 2 hari dan train for trainer itu 3 hari Bapak Ibu ya. Tapi saya mencoba dengan waktu 1 jam ini bisa memberikan sedikit wacana buat Bapak Ibu bagaimana kita bisa punya creative teaching dan preaching ya. Tapi kalau boleh saya tanya siapa di sini yang di gerejanya atau di pelayanannya biasanya mengajar atau berkhotbah atau sharing ya. Oke ya. Dan beberapa di antara yang lain tentu kita bisa jadikan sebagai persiapan buat kita ke depannya bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Nah, seperti yang tadi Anda lihat saya bukan pendeta ya. Saya lebih banyak di marketplace. Tapi hati saya sangat pendeta ya. Kalau Anda buka hati saya ini pendeta banget Bapak Ibu ya. Nah, jadi di tengah-tengah kesibukan saya melayani di GBI Gilgal. Dan tentu saya juga banyak mengajar dan berkhotbah di sini. Tetapi kenapa sih kita mengangkat tema creative teaching and preaching? Karena dunia ini sedang berubah, ya. Katakan sama-sama dunia sedang berubah, ya. Teknologi berubah, informasi berubah, kebijakan berubah, suhu politik sekarang sedang berubah, ya. Saya terus pantau juga apa yang terjadi sekarang ini di luar sana, Bapak Ibu, penuh dengan perubahan. Apa yang dulu hebat seringkali sekarang nggak hebat lagi karena mereka gagal untuk berubah. Tapi apa yang dulu ketinggalan kalau mereka terus berubah jadi hebat, Bapak Ibu ya. Nah, bahkan siapa yang sudah menikah di sini? Mau angkat tangan? Ya, yang sudah menikah mengerti sekali arti perubahan pasti ya. Saya ingat dulu waktu saya belum menikah ya dengan istri saya, pacar saya dulu. Kita udah menikah 11 tahun. Setiap kali saya jemput dia rajin banget bikinin saya segelas jus. Ya kan, jus wortel, jus apel gitu ya. Tapi Anda harus tahu menikah itu mirip dunia pelayanan ya. Kadang-kadang kenyataan dan harapan suka beda. Bapak Ibu ya, saya berharap nih kalau saya menikah, wah hidup saya pasti sehat banget gitu ya. Makanan udah tersedia. Tapi setelah saya nikahi bertahun-tahun, sempat saya protes Bapak Ibu ya. Ini ada istri saya bilang sayang kok jarang bikin jus sekarang. Tahu nggak jawabannya apa? Masa promosi sudah berlalu. Tapi untung saya belajar mencintai apa adanya, bukan ada apanya. Tepuk tangan dulu buat istri saya. Oke, nah Bapak Ibu, tapi yang kita harus tahu juga bahwa dunia ini penuh dengan perubahan sampai perilaku konsumen berubah, gaya ngajar harus berubah, karena audiens juga sudah berubah minatnya. Nanti kita akan belajar Bapak Ibu ya. Saya ingat Bapak Ibu ya, cari pembantu rumah tangga sekarang aja yang pintar masak susah banget loh. Ya pintar chatting banyak ya. Sekarang pembantu digital Bapak Ibu semuanya. Saya lihat yang datang ke rumah saya Mbak Mus namanya ya. 1 tahun lalu kalau nggak salah 1 tahun ya. 1 tahun lalu kerja Bapak Ibu. Dia nggak tanya, saya kerja di sini job desk-nya apa. Yang dia tanya apa, password wifi di sini berapa. Wah keren banget Bapak Ibu ya. Jadi apa Bapak Ibu, kalau dunia sedang berubah berarti audiens dan pengajar harus berubah. Nah Bapak Ibu, makanya coba bisa ditampilkan. Saya mau ajak kita lihat di layar Bapak Ibu. Nah saya mau beritahu gini, saya dengan profesi sebagai motivator, puji Tuhan, saya menembus berbagai kalangan di luar sana. Nah jadi kita bisa membawa dampak dimanapun bukan hanya jadi pendeta saudara. Setuju? Amin? Amin. Tapi saya nggak mau kejadian begini saudara ya. Jangan sampai Anda khotbah, Anda sharing juga di gereja Anda. Orang bilang gini, kamu sih ngomong bagus, kalau nggak ngomong lebih bagus. Nah makanya kita harus kreatif. Karena kalau dunia sudah berubah Bapak Ibu, audiens itu berubah banget Bapak Ibu. Contoh nih kalau zaman saya nih, saya tuh senengnya sebenarnya kalau dengar khotbah itu yang 1-2 jam Bapak Ibu ya. Ada pembicaraan yang sampai 3 jam mengalir dengan Roh Kudus saudara. Tapi audiens sekarang udah beda. Mereka lebih suka yang short time. Ya mungkin 20 menit, lu udah berhenti dan ngomong 20 menit. Karena mereka zamannya sekarang pendeta ngomong apa. Cerita satu statement, dia buka search Google. Datanya apa. Wow, mereka bisa lihat di YouTube. Hari ini mau lihat apa pengajaran siapa. Misalnya Andy Stanley dari Atlanta misalnya. Atau mungkin Brian Houston dari Hillsong. Atau Joseph Prince. Semua bisa kita akses ya. Jadi orang berpikir ngapain lagi ke gereja. Nah, tapi kalau Anda bisa jadi pengajar yang kreatif, yang relevan, Bapak Ibu Anda tahu kebutuhan audiens, Anda akan sangat powerful. Yes, siapa yang mau belajar siap? Katakan saya. Nah, Bapak Ibu kita lihat langsung. Ada beberapa hal yang Anda harus tahu tentang audiens, Bapak Ibu ya. Kalau Anda mau berbicara, Anda harus tahu audiensnya siapa. Ya, kita harus analisa dulu siapa nih, anak muda, orang tua kah, atau umum, beda sekali sentuhannya Bapak Ibu ya. Karena dunia ini sudah berubah pola komunikasinya Bapak Ibu. Saya bicara sama anak saya aja 9 tahun. Saya pikir saya masih muda nih. Ya jeans masih robek. Tapi saya ternyata udah tua juga Bapak Ibu ya. Anak saya 9 tahun. Satu waktu saya bilang Brian gini. IDK. Ih, apa itu IDK? Apa itu? I don't know that. Oh I don't know itu IDK ya. Oh terus besok-besok apa? LOL. ROTL, kalau dia udah buka iPad saya nggak nyambung banget tuh, saya generasi yang udah gak nyambung. Apa itu? Barbarian Dad, Clash of Clan,
Clash of Royale, YouTubers, ini, si itu. Wah, satu waktu dibilang, ini saya ngefans banget sama Edosel. Edosel, waduh, YouTube. Siapa tuh Edosel? Ya kan? Itu hal-hal yang sudah nggak nyambung Bapak Ibu dengan anak saya sekarang ya. Jadi yang saya tahu apa biasanya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya. Ya gitu-gitu saya tahu. Kalau istilah dia udah beda. Nah, jadi kita harus lihat, analisa. Ya mereka ini kebutuhannya apa? Understandingnya sampai mana? Saya kalau ngomong level buruh, level sopir, beda. Lagunya mungkin dandutan saya ya kan? Dan contoh-contohnya juga beda banget Bapak Ibu. Kita ngomong Starbucks saja, apa itu Starbucks ya? Nggak ngerti. Berarti kita harus ada di bahasa yang sama Bapak Ibu. Nah, satu waktu saya juga kan udah belajar baper itu apa? Bawa perasaan. Tapi ada yang gangguin, Andi Lau ya. Ih, apa Andi Lau? Antara dilema dan galau. Oh, saya harus belajar juga tuh bahasa kayak begitu ya. Kalau nggak ketinggalan saya sebagai pembicara. Apalagi demografinya itu saya mau tahu kebanyakan pria atau wanita, sentuhannya beda. Saudara ya. Nah, interestnya apa sih minatnya? Ya, yang kita sedang ngomong ini minatnya apa? Lagi minat ke bisnis, lagi minatnya kemana? Misalnya lagi minat di sneakers ya, lagi minat fashion. Kita harus tahu supaya bahasa kita tuh nyambung. Katakan sama-sama nyambung. Bilang connect. Nah, saudara, terus kita harus tahu environment-nya seperti apa. Ya, apakah kita ngomong di sekolah, ya kita ngomong mungkin di kampus, apakah kita ngomong di forum gereja, atau sharing di kelompok sel, ya kan? Beda banget environment-nya. Anda harus bisa adjust, menyesuaikan diri dengan cepat. Dan contoh-contoh yang relevan, saudara ya. Needs-nya apa, customize, kita bisa customize, dan apa expectation-nya. Saya nggak berlama-lama di sini, tetapi saudara harus tahu, yang generasi kita butuh sekarang adalah bukan cuma isi. Katakan sama-sama, bukan cuma isinya. Bisa next slide, kita lihat, bukan cuma kontennya saudara, tapi konteks. Katakan sama-sama, konteks. Kontennya bisa tetap firman Tuhan, ya dan amin dari dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Tapi packagingnya boleh berubah nggak? Boleh? Yes, yang dunia cari sekarang adalah something yang bisa menarik attention mereka. Katakan sama-sama, attention. Nah, saya kasih tunjuk dulu, dalam dunia bisnis saya juga ngajarin sales and marketing. Saya bilang orang baru masuk, kita pernah lihat gak antar istri gitu ya, jalan ke mall mau ke Gramedia misalnya beli apa keperluan alat tulis ya, tapi pulang-pulang bawa belanjaan, Sarah, apalagi itu macam-macam. Apa sih yang membuat dia masuk pada nggak ada planning? Mungkin displaynya, packagingnya ya. Lihat dulu deh blusnya, korban lagi, sell, diskon ya, penawaran, something yang grab their attention. Anda harus tahu, anak muda sekarang, next generation, saya udah pengalaman bicara Bapak Ibu ya. Satu waktu saya diundang di Tambun Selatan kalau nggak salah. 600 atau 900 anak SMP Bapak Ibu ya. Begitu saya naik tangga di ruangan lantai 2 aula. Wah berisik banget Bapak Ibu ya. Bukan mereka bandel. 2 orang ngobrol dikali 600 orang, berisik gak? Di depan itu ada kepala sekolah, ada dirjen pendidikan sampai adik-adik tolong dengerin ya dari dinas pendidikan gini. Oke. Nah begitu saya pegang mic, wah diem semuanya. Fokus sampai saya ngomong, sampai selesai nangis semuanya Bapak Ibu. Apa sih yang membedakan dengan dirjen itu? Apa yang membedakan dengan kepala sekolah? Something yang kita tahu, grab their attention. Nanti saya akan mendemokan semua buat saudara. Amin. Ini baru previewnya. Jadi penting sekali konteksnya Bapak Ibu. Kita lihat dulu dalam dunia bisnis. Satu waktu saya pergi ke Singapura ya. Saya lihat ngapain nih orang ngantri nih di Clarky kalau nggak salah. Ada jualan es krim $5 Bapak Ibu ya. Nah saya lihat padahal es krimnya biasa doang. Kalau di Jakarta itu namanya apa tuh? Es potong, es tontong gitu ya. Lebih enak mungkin es krim kon McDonald menurut saya. Biasa. Tapi orang ngantri buat dikerjain. Kita lihat dulu foto videonya ya. Tapi ini yang lain, versi lain. Yang karena liputan saya kurang bagus. Bisa disiapin. Es krimnya biasa. Ya sama. Firman dari dulu, sekarang, dan selamanya sama. Ya kan? Tapi kalau engkau bisa grab attention, orang akan dengerin. Nah, siapa yang datang ke sini dari luar kota, naik pesawat? Wow, beberapa ya. Apakah Anda masih pay attention dengan SOP? Ya, yang ada kasih pakai masker oksigen, apa tuh safety belt. Apakah Anda masih pay attention? Saya rasa enggak. Ya, saya itu kalau setiap kali udah peragaan gitu saya tutup mata aja udah tahu gitu ya. Bahkan udah sering banget terbang. Ini saya dalam sebulan ini akan ada 20 kali terbang Bapak Ibu ya. Bolak-balik, ini tadi malam baru pulang langsung ada di sini. Nanti hari Minggu udah terbang lagi, pergi balik lagi, terbang lagi Bapak Ibu. Sampai saya udah malas liatin gitu ya. Kenapa? Karena caranya sudah tidak relevan, membuat orang, gue udah tahu dah. Jangan sampai kita khotbah.
Siapin khotbah itu nggak gampang loh Bapak Ibu. Saya kalau dapat tugas khotbah bergumul saudara. Sampai detik terakhir Tuhan mau ngomong apa Tuhan. Ya kasihan banget begitu sudah tengah minggu di Komsel. Kita tanya kemarin sharing apa? Apa ya? Wih pendeta siapin 1 bulan dalam sekejap lupa saudara. Ya tapi saya berharap saya ngomong sebentar ini Anda nggak lupa nih. Yes amin. Nah saudara jadi bayangin. Tapi kalau Anda lihat di maskapai Filipin keren banget. Begitu pramugarinya keluar semua mau lihat, pay attention. Tujuan itu untuk dilihat dong. Supaya Anda ingat bahwa kalau ada apa-apa ada standar operasi prosedurnya ya. Kita lihat salah satu konten bisa sama. Konteksnya beda orang jadi pay attention. Kita lihat sama-sama baru kita belajar. Lihat Bapak Ibu isi bisa sama. Konten bisa sama tapi konteks berbeda. Bayangkan Bapak Ibu Anda sudah berdoa, bergumul, berpuasa. Ya, tetapi Anda menyajikan sesuatu yang wow, begini-begini doang. Akhirnya mereka tinggalin gereja, ya. Dan Anda harus tahu generasi sekarang adalah generasi yang banyak apatis. Saya udah dapati saudara ya, kita ngomong cuek, nggak fokus, sambil main gadget. Saya nggak tahu antara catat khotbah dan nggak fokus gitu buka Instagram, update status. Zaman sekarang orang lebih suka update status daripada update karakter kalau Anda mau tahu. Yes, nah makanya Bapak Ibu harus something yang nah ini lihat rumusnya, lihat ya kembali ke slide saya. Rumusnya ini sama, Anda bisa pakai buat penjualan, penjangkauan ya. Ini rumusnya harus grab attention. Setelah grab attention baru bangun interest mereka. Oh iya ya bagus ya bluesnya ya. Baru dia yakin bahwa ini bluesnya akan terbaik, dia beli, closing ya. Closing itu apa? Penjualan terjadi Bapak Ibu. Kalau di dunia teaching and preaching, Anda grab attention, bangun interestnya, what next, what next, apa nih pembicaranya mau ngomong, apa nih, kadang-kadang kan udah unpredictable, kita udah predictable banget, pasti habis ini haleluya 3 kali nih, oh sambil dicatat lagi, wah pasti udah ini ke-7 kalinya bilang haleluya, wah kayak anak sekolah itu guru lagi ngomong, gurunya dicatat dari 1 jam ngomong 70 kali ulangin kata apa gitu ya, nah Bapak Ibu bagaimana Anda bisa meyakinkan mereka kalau nggak ada desire, nah ini yang kita harus lihat, pentingnya bagaimana Anda bisa menyajikan sesuatu dengan cara yang relevan. Ya, contoh, Bapak Ibu kadang-kadang apatis kan, nggak fokus kan? Saya tinggal mainkan 1 jurus saja udah langsung fokus semua biasanya. Ya, kadang-kadang saya pakai di berbagai seminar saya, training saya. Misalnya nih, Anda jam-jam begini misalnya Anda ngantuk. Oke, mau saya baca pikirannya? Siapa yang mau saya baca pikirannya? Saya bisa baca pikiran, benar. Oke, angkat tangan. Angkat tangan. Oke, silakan berdiri. Berdiri saya baca pikiran Anda ya. Oke. Bisa dibantu geser sedikit sini? Oke. Berdiri aja. Kasih mic kalau bisa. Tapi kalau enggak, kita keras aja ya. Oke. Sekarang saya mau tanya Anda. Ada beberapa warna di dunia ini. Setuju ya? Iya. Oke, kira-kira warna apa di pikiran Anda? Udah. Silakan sebut. Orange. Orange ya. Kita tulis orange. Apa lagi? Biru. Biru. Nanti kalau sudah cukup bilang cukup ya. Merah. Merah. Hijau. Cukup? Cukup. Cukup. Ya. Simple. Apa yang ada di pikiran Anda saya sudah siapkan di sini sebenarnya. Dan exactly masuk di sini. Udah terbaca ya. Ini kertas saya udah siapin ya. Dan saya mau tanya kalau 4 warna di sini. Saya minta Anda keluarkan 2 untuk kita mainkan. Anda pilih yang mana? Buat dimainin ya? Ya. Hijau ya. sama biru. Oke. Hijau dan biru ya. Kita mainkan sesuai requestnya. Kalau hijau dan biru Anda nggak suka yang mana? Hijau. Hijau nggak suka, saya buang sisa biru. Tepuk tangan dulu buat Anda semuanya. Oke, ya. Kertas kosong ya. Kertas kosong. Siapa lagi dari area sini saya mau baca? Ayo. Ya, silakan berdiri. Oke. Kosong ya. Ini tidak ada manipulasi. Benar-benar saya baru tulis nanti. Oke, ada banyak simbol di dunia ini Bapak Ibu ya. Contoh simbol bulat, lanjut. Segitiga. Gampang sekali pikiranmu dibaca, belum doa pagi ya? Kamu nggak saat teduh ya? Sampai pikiranmu itu terbuka untuk dibaca ya? Aduh. Ya udah. Oke, ya. Ini kita buang dulu ya segitiganya. Kertas kosong lagi Bapak Ibu ya. Oke, segitiga as you request ya. Oke, ada yang bisa bantu lagi? Yang di belakang-belakang ayo teriakan. Kotak, boleh. Apa lagi? Apa lagi? Trapesium itu gimana ya? Saya soalnya matematika kurang bagus.
Coba ada yang bisa bantu nggak? Gini, coba Pak Erik. Itu jarang kencang ya, saya suka ketukar. Waduh. Gini. Gini. Kosong ya? Oke. Ada 4 ya? Oke, siapa yang mau main sama saya? Ayo. Ya, tidak ada kerjasama ya? Oke, silakan Ibu. Ya, berdiri yang baju merah. Oke, ada 4 simbol. Kalau Anda disuruh pilih 2, kita akan keluarkan. Anda pilih yang mana? Yang dikeluarin segitiga sama kotak. Siapa yang minta, dia atau saya? Dia kan? Segitiga dan kotak. Ya, seperti tadi nih kasusnya ya. Oke, segitiga dan kotak, Anda nggak suka yang mana? Bulat. Bukan, segitiga dan kotak. Kita mempersempit maksudnya. Segitiga dan kotak, Anda? Kotak. Anda nggak suka kotak? Iya. Wah, saya tahu Anda nggak suka kotak. Tepuk tangan dulu buat Anda semuanya. Bapak Ibu, nah kalau saya sudah tarik attention gitu, anak muda, generasi muda yang tadinya cuek sama pembicaranya, wih, what happened? Wow. Baru saya bilang, Bapak Ibu, teman-teman, Yesus mengasihimu. Wih, mau denger dia, ya kan? Karena dia bilang, wih, pembicaranya bisa baca pikiran, ya. Nah, banyak hal kita harus, orang itu maunya bukan cuma denger, mau lihat, mau ngalamin. Yes? Nah, makanya kita lanjut dulu, Bapak Ibu ya. Kita lanjut dulu. Oke, next. Kita lihat. Nah, makanya introduction itu harus atraktif. Jadi Anda buka sesuatu, jangan selamat siang. Pada kesempatan ini di workshop ini saya akan membawakan 3 cara untuk kita meraih hidup yang berhasil. Wah, terlelap. Bahkan kalau MC nggak pengalaman, saya trainingin, saya bilang gini. Kadang-kadang MC baru naik, dia bilang gini. Bapak Ibu sudah makan siang? Ini jam-jam yang paling rawan buat kita semua. Ya jangan dong kasih ide begitu. Ya kan? Justru saya kalau, siapa yang sudah makan siang? Katakan saya. Pasti kita lebih semangat karena udah habis makan siang. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Yes, tepuk tangan dulu yang keras dong. Oke. Jadi introduction itu harus atraktif. Nah, message-nya harus meaningful. Kalau enggak, aduh, ini mohon maaf ya. Itu waktunya kayak dicuri, waktunya dengerin something yang aduh nggak relevan Bapak Ibu. Banyak hal yang kita bisa buat, misalnya saya mau bahas tentang visi. Ya, Bapak Ibu mau bahas visi, kalau tadi saya di panggung, cara saya bawain visi beda sama Pak Juan. Kalau saya bilang visi adalah sesuatu yang orang lain nggak lihat, kita bisa lihat. Amin? Amin, siapa yang mau bermain dengan saya di depan, saya baca pikiranmu. Ya, saya lihat apa yang kau lihat. Oke, siapa yang mau main? Ayo, 1, maju. Langsung, ya, ayo cepat, waktu jalan terus. 2 orang, 3 orang, 4 orang boleh. Silakan. Ya, 2 wanita boleh juga kalau ada. Oke, nggak usah pakai mic. Oke, thank you. 1 wanita deh, wanita, ayo. Silakan maju, di sini. Oke, tepuk tangan dulu buat mereka semuanya. Ayo, ada lagi? Wah, ini yang semangat. Yang di sana ada? Ada? Oke, silakan saya tunjuk ya. Mbak, bisa maju? Ya, silakan. Oke. Pegang ini. Oke, nah visi adalah melihat apa yang orang lain nggak lihat. Katakan visi. Didukung dengan intuisi. Katakan intuisi. Bapak Ibu, tolong Anda cek. Kalian cek. Ini bisa ngintip nggak? Ini plat besi nih, tebel banget nih. Ya, bisa intip nggak? Ya, kita nggak pernah kerjasama dan nggak pernah kenalan sebelumnya ya. Jujur. Ya, cek dulu. Bisa intip nggak? Terus oper ke temennya. Kalau ada yang nggak percaya boleh juga ya. Kalau tadi yang bilang, oh Pak Haryanto kebetulan tuh tadi diarahkan gitu ya. Nah ini boleh main di sini ya. Ada yang tadi merasa kebetulan tadi? Kalau boleh kebetulan kita selesaikan di sini. Oke. Bisa lihat nggak? Bisa lihat? Bisa lihat? Jujur, kasih angkat tangan dulu. Tanda tangan berapa? 5 gitu, 7. Itu di situ ada kasih tangan, bisa lihat nggak? Bisa lihat? Oke, pegang. Pakaiin ke saya. Katakan sama-sama visi. Intuisi. Silakan pakai, hati-hati tajam sekali itu. Tutup mata saya. Cek di sini nggak ada Bluetooth ya. Nggak ada yang bisikin ya. Sudah rapat belum nanti? Oke. Tolong dibungkus muka saya. Yang rapi. Oke. Sudah? Mana yang pegang spidol? Sudah? Tolong tulis 1 atau 2 kata, jangan terlalu kecil biar semua bisa lihat di belakang. Dan jangan ada yang bersuara sedikit pun, oke? Tolong tulis 1 kata atau 2 kata, silakan. Yang ada di hatimu, kalau nggak ada di hatimu saya susah tebak. Oke,
cepet, langsung apa ya? Misalnya kerja keras, I love Jesus, apapun. Ya, semuanya. Oke, sudah? Oke, pegang saya. Bawa saya ke tulisanmu. Oke. Sudah tulis? Oke, apakah ini mewakili dirimu? Menyukai hal ini? Yes, kamu suka musik memang. Oke, thank you. Silakan duduk. Ya, silakan kasih spidolnya ke yang lain. Oke. Oke. Silakan. Mana orangnya? Ayo, tulis lagi ya. Tulis lagi. Jangan terlalu gampang, kasih yang susah. Bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jawa boleh. Karena visi menembus semua batasan. Sudah? Mana orangnya? Pegang, jangan kasih spidolnya, tanganmu. Sudah tulis? Oke. Dari wajahmu tadi saya lihat wajah anak sains. Oke. Silakan, mana? Ayo lagi. Ini pasti remaja-remaja Bapak Ibu yang kurang doa di pagi hari. Ya. Oke, silakan. Sudah? Mana itunya? Papannya sini ya? Bukan ya? Di sini. Oke. Wow, tadi kamu sentuh saya aja saya bergetar loh. Karena kamu pribadi yang penuh cinta. Tapi cintailah Yesus lebih dari segalanya. Silakan satu lagi. Oke. Apa? Sudah. Nanti satu hal yang paling penting dalam hidup adalah baca Alkitab. Yang kedua follow Instagram Haryanto Kandhani. Ya. Semuanya nih buat semua. @Haryanto Kandhani. Anda akan dapat inspirasi dan motivasi dari saya. Tolong dibukain. Masih rapat gak? Pelan-pelan. Masih rapat gak? Silakan. Buka. Tolong bantu. Masih kenceng gak? Music, science, love, Instagram. Terima kasih ya. Itulah visi. Oke. Visi adalah melihat apa yang orang lain tidak lihat. Oke, baik Bapak Ibu. Menarik Bapak Ibu? Nah, saya tahu beberapa di antara Anda sudah berpikir ini jinnya siapa nih? Ya, tidak ada jin di sini ya. Nah, masalahnya kalau sampai saya bisa baca, mungkin kamu yang nggak doa. Nah, bercanda ya. Nah, apa yang saya mau katakan Bapak Ibu, dalam hidup ada banyak cara untuk kita grab attention orang. Untuk menyampaikan sesuatu hal dengan sebuah contoh akan jauh lebih menarik daripada sesuatu yang monoton. Ya, generasi sekarang butuh sesuatu yang sensasional. Yes? Tapi Anda sendiri terhibur gak? Dari ngantuk-ngantuk, aduh semoga gak salah pilih nih kelas Pak Haryanto Kandhani. Jadi seger semuanya, ya kan? Nah, makanya message-nya harus meaningful. Tapi closing-nya powerful. Di closing itu kita bisa buat altar call. Kalau saya di dunia bisnis, karena saya habis ngomong 1 jam, orang bisa beli apartemen gitu ya. Nah, orang beli produknya gitu ya. Kita harus buat sesuatu yang powerful. Atau orang berhenti rokok misalnya. Nah, ini yang saya katakan creative teaching and preaching Bapak Ibu. Perlu memang kreativitas yang tidak bisa dalam 1 jam ini. Anda harus latih skill Anda. Apa yang saya buat tadi sebenarnya teknik komunikasi. Psikologi, ya, communication, mengarahkan pola pikir, dan teknik-teknik lainnya saya gabungkan sehingga saya bisa buat banyak hal. Ya, nah kita lihat lagi selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, preaching and teaching itu seperti pesawat terbang. Ada masa take off. Take off itu opening, saudara. Jadi kalau take off-nya sudah geredek-geredek, penumpang rasanya apa? Khawatir ya. Nah, take off juga bisa terjadi di dalam public speaking, baru mulai. Aduh, boring banget nih tampang ini orang. Pembukaannya udah boring. Kira-kira menyimak berikutnya antusias atau tidak? Tidak. Nah, makanya take off di dalam public speaking, di dalam preaching and teaching itu penting sekali. Banyak cara untuk take off. Saya nggak bisa bahas ini, saya bisa harus bahas itu 2 hari. Misalnya take off bisa pakai kalau tadi saya visual impact. Visual impact itu adalah tunjukkan sesuatu yang membuat mereka lihat, wow keren gitu ya. Atau bisa juga dengan teknik praise. Teknik praise gini, Bapak Ibu senang sekali saya bisa ada di Surabaya. Wow, teman-teman Surabaya malam-malam begini masih datang ya di acara misalnya acara youth di Surabaya ini ya. Wow, tepuk tangan dulu buat teman-teman di Surabaya. Yes, kita puji apanya? Semangatnya. Buka dengan pujian ya. Tapi bisa juga kita opening dengan audience participation. Audience participation itu apa? Yang tadi saya buat. Begitu mulai saya suruh Anda berdiri, kasih tos kiri kanan. Itu banyak variasi. Bisa juga yell-yell. Misalnya
Teman-teman, kalau saya bilang are you ready, Anda bilang yes ya. Oke, are you ready? Yes. Lebih semangat lagi, are you ready? Yes. Itu kita opening dengan ajak mereka berpartisipasi. Bagusnya apa? Karena orang baru datang gereja, sharing, masih taruh tasnya, habis macet, belum fokus. Tiba-tiba Anda langsung ngomong isinya. Mereka langsung ketinggalan. Harus buat mereka fokus dulu. Attract dulu perhatiannya. Bisa paham ya? Nah, setelah itu baru masuk di konten. Konten itu apalah? During the flight, pesawat terbang. Opening dengan terbang lebih lama-lama. Take off atau terbang pesawat lebih lama mana? Terbang ya, Jakarta Medan 2 jam, take off-nya paling 5-10 menit. Nah, di 2 jam itu mau ngapain? Supaya orang tetap bisa level of interest-nya tetap terjaga. Harus banyak variasi. Ya, nah karena Anda hadir di Creative Teaching Preaching, mohon maaf kalau saya nggak bagikan dari versi rohaninya, karena Anda sudah rohani semua. Ya, tentu kalau di konteks itu pasti kita selipkan apa? Harus ada ayat firman, ada mungkin simulasi, saya biasa di khotbah ada video, ada gambar. Jadi variasinya banyak dalam 1 jam. Jadi orang tapi semuanya menuju pada sebuah pembelajaran. Ya, dan kita bisa bikin kontennya itu juga yang mudah diingat. Karena anak muda sekarang itu seringkali apa? Harus pulang bawa oleh-oleh tipsnya. Jadi orang kalau sudah ke gereja, ke komsel jangan berat-berat. Bapak Ibu, kita akan belajar hikmat dalam bahasa Ibrani dan juga dalam bahasa Greka. Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani hikmat adalah, orang itu udah mumet dari Senin sampai Sabtu, Anda bahas lagi bahasa asli, itu di Bible study deh. Kalau orang ke gereja, make it simple. Cuma 3 poin mungkin, tapi dia pulang hidupnya berubah, dia bisa praktekkan. Kayak beberapa waktu lalu saya khotbah, cuma simple judulnya, thank you. Tapi jadi viral selama 2 minggu, orang ingat semua. Thank you ya, terima kasih ya. Ya kan? Karena apa? Saya make it simple tapi dampaknya luar biasa. Saya juga belajar. So khotbah panjang-panjang lebar. Wah keren-keren. Kok nggak diingat ya? Kalau thank you simple tapi malah diingat ya. 2 minggu masih orang jadi pakai bercanda. Berarti diingat kan? Di Instagram diliput gitu ya. Sampai kasih tag ke saya. Nah kadang-kadang lebih enak kita khotbah misalnya 3C untuk sukses misalnya ya. Apa? Misalnya communication. Apalagi C, apalagi misalnya bantu creativity gitu ya. Nah terus C apalagi misalnya untuk sukses misalnya communication, creativity apalagi konsistensi. C-nya siapa yang tentuin? Tuhan Yesus atau kita? Kita. Setiap pembicara C-nya dia untuk sukses bisa beda nggak? Beda. Nah tapi kalau Anda gabung jadi 3C, terus kita ulang lagi. Bapak Ibu kalau kita mau sukses ternyata dalam pelayanan ingat ada 3C ya. Yang pertama harus punya apa tadi? Communication yang baik di dalam pelayanan. Yang kedua ada creativity dan konsisten. Tapi C yang lain boleh nggak kita pakai? Boleh. Misalnya kita harus bisa collaboration satu dengan yang lain. Kita bisa apa lagi? C, bantu saya. Punya komitmen penting dalam hidup. Nah itu 3C. Tapi juga bisa versi misalnya 3K. Untuk membangun rumah tangga yang harmonis. K, perlu keterbukaan. 2K, kasih sayang itu dibutuhkan. Anda bisa dapat K 10, baru ambil 3 aja. Ya, nah jangan tumpan tindih misalnya komitmen. Ya, habis itu apa lagi? Komitmen bisa kita mewakili komitmen dalam bekerja, komitmen di dalam belajar, komitmen. Nah baru misalnya apa gitu ya. Nah jadi misalnya komunikasi dan keterbukaan bisa jadi satu. Ya kan? Komunikasi yang terbuka. Itu mudah diingat. Masih banyak lagi jurusnya sih. Misalnya nggak mau pakai versi begini. Kita bisa pakai versi misalnya apa. Dulu saya pernah sharing. Saya cuma bahas transformer. Ya kan? Transformer ya dan seterusnya. Misalnya saya tambahin, tetapkan sasaran. Oh ya, bisa-bisanya pembicara tuh. Ya, apa? Rancang strategi. Kasih saya apa, saya bisa deh. Strategi gitu ya. A, ambil keputusan. Kalau versi Inggris gitu ya. Tapi begini orang muda pulang. Gue dapat loh. Habis sharing apa? Transformer. Mudah diingat gak? Mudah, ya kan? Nah teman saya bikin seminar 7 Up for Success.
Yang pertama, get up, ya kan? Yang kedua, dress up. Yang ketiga, never give up. Wah, up, diingat, ya kan? Jadi generasi kita sekarang, dia suka yang simple dan sesuatu yang gak ada di YouTube. Apa yang gak ada di YouTube? Sesuatu experience. Pengalaman saya itu menyentuh mereka, itu gak bisa dicari di YouTube. Tapi kalau saya cuma bilang data ini, data itu, beda. Ya, bahkan saya pernah khotbah tentang misalnya, ada yang bisa bantu saya? Arit, bisa bantu saya di depan ya? Saya khotbah misalnya tentang hati, ya. Hati yang bersih, katakan hati yang bersih. Ya, coba pegang ini, oke, berdiri sini, ya. Anggaplah hidup ini gampang sekali dicemari, bukan berarti Coca-Cola mencemari ya. Ini cuma contoh karena warnanya beda, boleh kopi, boleh Starbucks ya. Jadi hati kita itu awalnya bersih dalam hidup, angkat tinggi-tinggi, ya kan? Hati kita awalnya bersih, cuma kadang-kadang disakiti, ya kan? Dilukai, apalagi dikecewakan, dihianati, apalagi bantu? Ya dikibuli, ya ditipu, apalagi? Dibohongin, dibully, hati yang bersih mulai dicemari. Bisa paham? Ya, terus beriring perjalanan hidup, wah bertambah lagi, ya. Diputus cinta, ya, di PHP, ya, pemberi harapan palsu. Wow, hati yang bersih itu jadi kotor. Hati yang bersih ini mengkontaminasi hidup kita, ya. Tapi nggak ada masalah, tolong pegang mic saya. Ketika hati itu kita serahkan misalnya kepada Tuhan Yesus, ya. Kita serahkan pada Tuhan Yesus bisa mengubahnya. Saya coba tutup dulu ya. Tuhan Yesus bisa mengubahnya. Cukup dengan apa? Cukup dengan misalnya kita membalikan hidup kita serahkan pada Yesus. Saya tutup rapat dulu. Oke, tutup rapat. Nah, kita bilang Tuhan Yesus, ubah hatiku Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus bisa mengubah hati kita menjadi seputih salju. Amin? Oke. Nah, kalau sudah ada Yesus di hati Anda, ya, orang mau mencemari apapun itu nggak akan mudah. Saudara, karena kekuatan Yesus lebih besar daripada kekuatan di dunia ini, saudara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Saya mau beritahu saudara, Tuhan Yesus kalau ada di hati kita saudara, tidak ada hal negatif bisa masuk lagi. Tapi kalau kita sampai kepahitan, dendam, kecewa, saya curiga Yesus gak bertahta di hati kita. Amin. Bayangin remaja, anak sekolah minggu, lagi boring. Wih, Coca-Cola berubah loh. Nah, ya, bukankah Tuhan Yesus caranya begitu dulu dalam mengajar? Dia suka pakai apa? Perumpamaan, contoh, ya kan? Kreatif Yesus. Mau sembuhin orang buta pakai ludah, tapi jangan diikuti ya. Untuk itu Anda digebukin nanti saudara ya. Orang perempuan Samaria, ya, dia tarik attentionnya dulu. Kamu udah punya 5 suami. Dia baca pikirannya. Ya kan? Langsung orang mau jadi percaya. Bayangin kalau saya bilang, Anda pernah gini. Wow, satu waktu di seminar saya ya, ada perempuan. Saya bilang, Bu, Ibu pernah ngalami gini. Nangis dia. Nah, jadi itu sesuatu yang attract orang. Nah, beberapa hal lagi ya, karena waktu, masih ada waktu? Oke, 5-10 menit terakhir. Bisa? Next? Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, banyak cara untuk kita bisa membangun creative teaching, preaching, itu pintar-pintarnya Anda. Misalnya, Anda lagi khotbah tentang Daniel, kalau bisa pinjam di Taman Safari punya singa ada di depan. Ya keren, ya ada yang seperti itu. Ya ada yang seperti itu di Amerika saudara. Jadi pakai singa beneran, jadi props ya, jadi contoh saudara. Saya khotbah tentang apa, memberi saudara, saya lipat gandakan uang. Jadi bukan Kanjeng Dimas saja yang bisa. Wah kalau waktu cukup saya bisa lipat gandakan uang juga saudara ya. Ada uang saya bisa lipat gandakan, wow. Dari saya bilang, ingat orang yang memberi tidak pernah tambah miskin, amin. Tapi karena dia lihat, wow, yes. Nah jadi ini karena manusia itu selalu belajar dengan cara yang berbeda. Ada yang belajarnya karena visual, katakan visual. Dia lihat, dia belajar. Tapi ada yang lebih mudah apa? Auditori, dia mendengar, dia belajar. Kinestetik, dia ngalami langsung, saudara. Anak saya itu kinestetik. Jadi anak kinestetik paling gak disuka guru kadang-kadang. Di kelas, suka jalan. Anak saya naik tangga aja jalan. Gini-gini. Udah ketahuan kalau dia pulang. Hentak-hentak kaki. Malam-malam saudara mau ulangan besok ujian Bapak Ibu santai main-main. Lompat-lompat sana sini. Nilai 90 ke atas terus.
temannya udah begini, udah bimbingan belajar, udah apa, ngulang saudara. Tapi anak begini kan kadang-kadang gak disukai guru kan. Kenapa? Ujian paling cepat, terus gak bisa keluar kan? Gelisah kan? Apa yang dia buat ujian? Gangguin temen. Nah, bapaknya motivator, hamba Tuhan dipanggil ke sekolah. Udah sering saya dipanggil sekolah. Anak bapak kemarin dorong temennya, anak bapak gini ya. Karena gaya belajarnya beda. Ya, guru paling suka apa? Ada anak yang mendengarkan. Terus bertanya, ibu, bapak ini tadi apa ya? Wah, guru paling senang. Anak saya kayak gak dengerin. Tapi begitu ujian, masuk semua dia tahu. Nah, karena gaya belajar orang beda. Bahkan Anda ada yang lebih suka baca ya? Siapa yang suka baca? Nah, ada yang bilang saya gak suka baca, saya dibacain aja. Makanya laku CD sama orang-orang begini. Ya, jadi yang suka baca, laku buku. Yang suka CD, auditori, dia. Tapi ada juga saya gak suka, saya langsung aja deh, peragain aja deh. Jadi saya lebih ngerti. Bayangin kalau sebagai pengajar, Anda bisa tampilkan visual video, Anda bisa ajak orang ngalami maju ke depan tadi. Membekas loh itu, dia gak lupa. Ih, gue dibaca loh segitiga, ya kan? Nah, Anda tidak akan pernah lupa sama saya, segitigamu saya baca gitu ya. Nah, Anda ngalami sendiri. Ada yang mau saya baca hutangnya berapa? Tapi saya bisa baca tapi saya nggak bisa selesaikan hutangmu. Nah, Bapak Ibu, jadi sesuatu itu membekas. Nah, sebagai penutup saya kasih bonus sama Anda. Ini udah sering kami mainkan di gereja. Siapa yang di sini merasa dirinya pelupa? Angkat tangan, jujur. Pelupa, suka lupa. Lupa ayat, lupa janji, lupa teman gitu ya. Nah, tidak ada yang pelupa di sini. Tuhan itu luar biasa, sudah kasih kita otak yang hebat. Katakan, yes, mantap Tuhan. Angkat tangan kanannya, taruh di sini bilang otakku hebat. Karena Tuhan yang kasih. Kalau otakmu hebat, bisa hafal berapa kata? Ya, 30 kata, coba lihat. Tampilkan, slide terakhir mungkin ini. 30 kata ini secara berurutan dan tidak lupa seumur hidup. Butuh waktu berapa lama? Lama ya? Nah, ini agak ketutup ya. Nomor 10-nya itu pantai, nomor 20-nya itu modal. Ya, ingat ya 10 pantai, 20 modal, 30 mahkota. Bapak Ibu, kalau Anda pelupa, kira-kira butuh waktu berapa lama hafal 30 kata secara berurutan dan tidak lupa seumur hidup? Lama ya? Ada yang bilang sebulan, ada yang bilang seminggu, ada yang bilang sejam. Yang mana yang benar? What you think is what you get. Apa yang Anda pikir itu Anda dapatkan. Kira-kira bermanfaat gak? Kalau Anda ikut workshop ini, dalam 5 menit Pak Haryanto Kandani membuat Anda hafal 30 kata secara berurutan dan tidak lupa seumur hidup. Bermanfaat gak? Kita udah latih ribuan orang. Bahkan dosen, guru, kementerian pendidikan. Karena guru itu hebat banget. Suruh kita kasih tugas ngafal tapi dia sendiri gak bisa hafal. Ya kan? Nah, kita hafal kata-kata Latin, hafal istilah biologi Bapak Ibu. Nah, hari ini saya akan tunjukkan, tolong dipindahin flip chartnya. Ya, oke. Ya, kita hafal sama-sama ya. Ini butuh strategi Bapak Ibu, katakan strategi. Memadukan visual, auditori, dan kinestetik Bapak Ibu ya. Manusia ternyata hebat sekali, otaknya lebih hebat daripada gadget manapun. Amin? Oke, strateginya 2. Yang pertama, hati harus senang. Kalau hati senang, otak mudah belajar. Ini namanya fun learning ya. Oke, kalau saya bilang siapa yang mau belajar? Anda bilang, saya mau, sambil tepuk tangan 3 kali maunya, saya mau, yeay. Ya kayak anak TK ya, setuju. Kalau enggak Anda nggak bisa hafal loh, kalau nggak ikuti instruksinya. Rasakan dulu kinestetiknya. Oke, siapa yang mau belajar sama saya? Saya mau, yeay. Semakin Anda heboh, semakin terbentuk namanya neuron connection. Ya, yang kedua, Bapak Ibu harus bisa imajinasi. Katakan imajinasi. Lihat tangan saya, ada yang lihat ada jeruk di tangan saya, sudah lihat? Warnanya apa? Itu imajinasi. Karena saya pernah buat nggak ada Pak, nggak ada. Ya namanya imajinasi. Lihat warna apa? Orange. Itu namanya apa? Imajinasi. Lakukan hal yang sama. Silakan ditampilkan lagi. Oke, nanti kalau kata demi kata waktu kita cuma 5 menit ya. Kalau ada gerakannya, ikuti gerakannya. Kalau Anda dengar, jangan tutup mata, jangan difoto, jangan ditulis. Otakmu lebih hebat dari semua itu. Yes? Yang percaya katakan amin. Terjadilah sesuai imanmu. Kenapa kita kalah sama orang dunia? Karena orang dunia mengembangkan mentalnya, kita mengembangkan rohaninya. Kalau Anda sudah punya rohani yang luar biasa, mental Anda berkembang dahsyat banget. Amin. Nah, hari ini potensi yang Tuhan berikan akan ditunjukkan hari ini dengan sebuah terobosan. Amin. Bayangkan Anda pakai baju, pegang bajunya, sungguh-sungguh nih. Pegang baju Anda sambil naik
becak. Bayangin naik becak, pegang handphone, tangannya pegang handphone, pura-pura begini sambil memandang ke selatan. Saya nggak tahu selatan di mana, pura-pura lihat di situ selatan. Ada anak kecil main bola. Ya, turunin handphonenya, bolanya ditendang dulu. Tendang bolanya kena kaca, kacanya pecah. Tuan rumah marah. Keluar bawa senapan. Ya, coba tembak ke atas. Dor, hampir kena kelelawar, tapi nggak kena. Kelelawarnya gembira. Lalu dia terbang, coba terbang dua tangan. Ku kan terbang ke arah pantai. Di pantai ada sandal. Anda lapar, makannya gado-gado. Minumnya susu. Perut kenyang serasa sudah isi bensin. Bayar dong pakai dolar. Yang jual orang Afrika. Coba gini tangannya, ternyata dia banci. Walaupun banci, dia seorang penyanyi. Coba ambil mic-nya dulu. Penyanyi yang sangat serius. Coba benar-benar hayati, ya serius. Akhirnya dia dapat modal. Namun modalnya dia pakai berjudi. Coba kocok kartunya, dari cara kocoknya saya bisa tahu siapa mantan penjudi. Ya, sambil bawa tongkat, warnanya perak supaya hoki katanya ya, beruntung. Tapi ternyata dia kalah. Dia menyerah. Di hatinya ingin sukses, makanya ikut seminar. Seminarnya siapa yang ngajar di workshop? Haryanto Kandani. Nah, rasain, Anda gak lupa saya seumur hidup. Ya, nah seminar dikatakan kalau mau berhasil harus bisa lawan. Coba lawan dulu. Lawan secara hebat. Akhirnya dia berubah jadi pria, mendapat mahkota. Tepuk tangan dulu buat Anda, tolong dimatikan. Ya, siapa yang sudah bisa? Saya kasih hadiah 1 CD. Ya, nah ada yang bisa? Anda bisa cuma tidak yakin. Waktu sudah mau habis, sudah ada tanda ya. Nanti saya lihat itu. Kita baca sama-sama aja semuanya ya. Serempak. Oke. Yes. Yang pertama. Selatan. Bola. Kaca. Senapan. Kelelawar. Gembira. Pantai. Sandal. Gado-gado. Susu. Bensin. Dolar. Afrika. Perak, menyerah, sukses, seminar, lawan. Mahkota, berdiri dulu semuanya. Kasih tahu kiri kanannya kamu hebat. Karena Tuhan yang hebat di dalam kamu. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Yes, silakan duduk semuanya. Are you ready? Yes. Yang ini nggak perlu dihafal, yang penting ilmunya sudah tahu ya. Yang dihafal apa? Firman Tuhan. Janji ya? Nah kadang-kadang dulu saya suka jadi kamus berjalan. Teman saya bilang, ayat ini apa? Saya langsung kasih tahu. Ini di Markus, ini di Yesaya. Ya, ini penting. Hidup segalanya paling berarti. Ada firman di pikiran kita. Dan 2 hal terakhir saudara ya. 1 menit terakhir. Siapa yang punya Instagram di sini? Bisa ditampilkan ya? Boleh saya jadi sahabat Anda semuanya? Ya? Nah, follow Instagram Haryanto Kandani ya. Oke, bisa ditampilkan? @Haryanto Kandani. Tuhan Yesus memberkati. Semoga Anda menjadi pribadi yang lebih kreatif di dalam teaching and preaching. Silakan. Diri mungkin Pak. Terima kasih, saya Grandi dari Solo. Saya mau minta tanya ke Pak Kandani untuk mengambil attention anak-anak SMP atau SD sehingga mereka dengan mudah masuk dalam hadiratnya Tuhan. Ya. Bisa masuk sangat dalam. Ya. Bagaimana dengan cara bahasa anak-anak? Terima kasih. Oke. Baik. Silakan Pak. Terima kasih. Seperti yang tadi saya katakan, sebelum kita masuk dimensi rohani, ya, kita harus tahu bahwa dia ada di dimensi mana. Kita semuanya dari tadi, saya tahu bagaimana kita membawa mereka masuk di hadirat Tuhan, ya, untuk fokus mungkin pada penyembahan, pada firman Tuhan. Kalau dia sendiri di dimensi jasmani dan mentalnya sudah ada penolakan, ya. Jadi penting memang cara-cara yang kreatif yang tadi saya bilang, bisa dengan alat peraga, bisa dengan sebuah video Pak. Ada video-video menyentuh ya, yang rohani atau apa mungkin. Tapi kalau video saya sarankan jangan lewat 5 menit durasinya ya. Cuplikan-cuplikan, hatinya udah digemburkan istilahnya, udah ready. Baru kita bisa pimpin mereka mungkin lewat apa? Lewat sebuah sharing, khotbah dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya juga bisa ya, walaupun dia nggak fokus tapi karena hadirat Tuhan begitu kuat.
ya. Orang nggak perlu pakai alat peraga pun Tuhan bisa buat sesuatu. Amin. Nah, jadi yang saya katakan tadi ini cuma sebenarnya alat bantu. Tapi tetap seperti yang tadi kita dengar di atas tadi, tetap yang paling luar biasa adalah kita berdoa buat anak-anak muda tersebut, Yes. hati mereka. Tapi jangan sampai kita cuma berdoa-berdoa tapi bahasa kita nggak nyambung. Ketika bahasa kita nggak nyambung sudah ada tembok. Tembok terbangun susah membawa mereka di dalam sebuah hadirat Tuhan ataupun sebuah pelajaran ataupun pengajaran yang bermanfaat buat dia. Nah, memang penting sebagai pengajar kita harus juga upgrade diri kita. Ya kreatif, untuk belajar sulap mungkin, atau belajar mungkin psikologi, belajar mungkin tentang musik atau film-film yang relevan saat ini. Jadi satu bahasa dulu dengan mereka, begitu connect baru kita masuk ke esensinya. Tadi ingat es krimnya sama, penyajiannya beda. Ya, tapi tujuan tercapai. Orang jadi mau denger bimbingan di pesawat misalnya. Daripada dia pakai cara biasa, tidak ada yang mau dengerin, tujuan tidak tercapai. Kurang lebih seperti itu. Tapi tentu lebih dari segalanya hadirat Tuhan itu penting untuk kuat sekali mencengkram kita semua. Amin. Sudah menjawab Pak? Oke, selanjutnya Bapak yang di belakangnya boleh dioper mic-nya. Ya silakan bangkit berdiri Pak. Perkenalkan, nama saya Fernando Pak. Yes. Mau nanya Pak, kalau yang tadi yang pertama itu tentang audiens itu ya. Ya. Kalau misalnya itu peserta seminarnya itu heterogen, itu gimana cara klarifikasinya? Oh ya, itu yang selalu sering kita bawain sebenarnya kalau di gereja. Kalau khotbah di umum, kalau saya di seminar kadang-kadang memang sudah homogen. Misalnya para sales, ini para leader. Ada juga sih semua kalangan dari atasan sampai bawahan. Nah selalu gini tipsnya, kalau dari atasan sampai bawahan atau dari semua yang hadir ini ibu rumah tangga, anak sekolah, pengusaha, karyawan dan lain sebagainya. Tips yang pertama adalah kita down to earth, ambil segmen bawah. Ya, istilahnya gini, kalau yang bawah ngerti, yang atas pasti ngerti. Tapi saya temukan ada pembicara-pembicara keren banget Inggrisnya, istilahnya. Tapi cuma sebagian orang nangkap, ibu-ibu, encim-encim, anak sekolah. Habis itu apa ya? Apa ya? Nggak ngerti. Jadi kalau kita heterogen, misalnya nih ada sopir, ada buruh, ada bosnya, ada pimpinan, saya ambil bahasanya level bawah. Karena kalau contohnya level bawah, atas pasti ngerti. Kalau ambil level atas, bawah nggak ngerti. Ya amannya begitu. Yang kedua adalah bisa kita kasih contoh-contoh yang luas. Misalnya saya bahas iman ya di heterogen. Bapak Ibu dalam hidup kita penting punya iman. Bayangkan kalau Anda sebagai anak sekolah punya iman. Kita bisa meraih prestasi dengan iman kita. Iman itu akan membawa kita dari satu prestasi ke prestasi berikutnya. Tapi bukan cuma di dunia sekolah Bapak Ibu. Dunia bisnis pun butuh iman. Di tengah-tengah kompetisi yang luar biasa bayangkan. Kalau engkau punya iman yang teguh. Apapun kompetitormu buat engkau Tuhan bisa bela. Tapi ibu rumah tangga, mungkin suamimu belum pulang saat ini. Mungkin suamimu masih nakal, tapi imanmu jangan pernah goyah untuk menantikan dia pulang dan mengalami terobosan. Dan saya tahu ada karyawan-karyawan di sini yang seringkali udah protes, saya karyawan, dikaryakan untuk melawan. Jangan, pakai imanmu untuk engkau bisa melihat promosi dari Tuhan, gaji meningkat, tokomu bisa laku dan lain sebagainya. Ini saya pakai contoh iman tapi saya kasih tembakannya ke semua. Karena kalau saya bahas bisnis, aduh gue yang karyawan gak cocok banget nih iman dalam konteks bisnis. Jadi ada ibu rumah tangga, ada anak sekolah, ada mungkin pergumulan. Jadi contohnya itu memang lebih variatif. Supaya yang hadir heterogen bisa terjawab. Oh iya ya, gue butuh nih, gue sebagai karyawan gue harus punya iman untuk melihat saya punya karir meningkat. Tapi kalau di anak sekolah kita contohnya bisnis, aduh mungkin imannya di-apply dalam hal studi. Jangan nyontek, dengan iman dan belajar sungguh-sungguh kita bisa bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Jadi main dengan contoh-contoh variatif. Memang jadi panjang jadinya, tapi nggak apa-apa. Itu yang saya dengan hamba-hamba Tuhan pasti juga ngalami setiap khotbah minggu kan semua hadir. Dari pengangguran, jadi kita bisa contoh. Tapi kalau engkau nganggur hari ini, kalau engkau punya iman, imanmu akan membuat engkau dapat ide, kreativitas dan mau kerja keras. Karena iman tanpa perbuatan mati. Jadi jangan cuma beriman, tapi engkau harus kerja untuk kau dapat yang terbaik dalam hidupmu. Nah jadi contohnya, wah dia dapat kena, yang ini kena di contoh ini, kena itu bisa menjawab kebutuhan. Yes, thank you. Sudah menjawab Pak ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang oke, silakan. Bapak yang berbaju merah. Shalom Pak, nama saya Daud. Shalom. Saya cuma nanya Pak, ada cara cepat nggak Pak supaya hafal firman?
Ada. Renungkanlah dan perkatakanlah itu siang dan malam, kata Yosua 1 ayat 8. Cara cepat ya harus sering baca, renungkan, perkatakan. Saya ini mulut perkatakan firman, tanya istri saya. Segala perkara dapat aku tangguh dalam Kristus Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluanku seturut dengan kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia akan membaringkan aku kepada yang berumput hijau. Ia membimbing aku dan menyegarkan jiwaku. Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kebajikan dan kemurahan mengikutiku senantiasa, kata Mazmur 23. Proses, Pak. Bukan tugas pendeta. Saya bukan pendeta. Tapi bagi saya firman segalanya. Ada banyak buku yang saya baca, ribuan buku. Tapi kalau ada buku yang harus kita baca tiap hari, firman Tuhan. Ulang, ulang, katakan. Sampai itu menjadi satu dalam hidupmu. Amin. Siapa ya? Yosua 1 ayat 8 Bapak baca itu. Itu rahasia untuk menghafal firman. Terima kasih. Ya, ada yang lain? Oke, oke. Bapak silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya mau tanya begini Pak. Bagaimana dengan, mungkin semua sini nggak punya basic sebagai pembicara ya. Ya. Tapi kita dituntut untuk jadi pembicara. Kayak saya posisinya sebagai leader di Tangerang Selatan gitu. Sementara basic saya pemusik gitu loh Pak. Yes. Tapi posisi saya menuntut saya harus untuk bisa menjadi pembicara gitu loh. Oke. Good question ya. Saya mau beritahu ada dua macam orang pembicara, ada dua macam penyanyi. Ada yang berbakat, tapi ada yang bisa dilatih. Saya selalu dalam training public speaking saya katakan public speaking adalah sesuatu yang bisa dilatih. Seperti Anda tidak bisa mengemudikan mobil, tapi Anda mengemudikan dengan rajin dilatih, bisa nggak? Bisa. Anda tidak bisa berenang atau main golf ketika dilatih, bisa nggak? Bisa. Tapi memang ada orang bakat, ya. Jadi nyanyi pun begitu. Ada orang bakat nyanyi, bakat main musik. Tapi kalau orang nggak berbakat main musik, dia latih dan rajin, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau orang yang sudah berbakat dilatih, luar biasa. Kalau saya menilai diri saya bukan orang yang berbakat. Saya melatih diri saya dan melatih di mana dari gereja lokal. Karena dulu saya itu pemalu sekali. Kalau yang pernah tahu masa lalu saya pemakai narkoba, saya sekolah angkanya jeblok semua. Sampai sekarang pun saya matematika masih blank. Ya, pelajaran 4 SD saya jujur, saya nggak bisa kerjain. Ya, matematika kali 8 kali 9 saya masih tidak bisa kuasai dengan baik. Istri saya tahu ya. Karena saya punya latar belakang pecandu narkoba dan saya sering dibully. Coba bilang R. Ya, Anda bisa, saya nggak bisa dari dulu. Coba bilang ular lari lurus melingkar-lingkar di pagar. Aduh, saya dibully bertahun-tahun. Tapi ketika saya berjumpa dengan Yesus tahun 98. Setelah itu Tuhan ubahkan lidah saya. R. Bisa. Dan saya latih. Karir saya bicara di depan umum adalah apa? Baca pengumuman di youth. Ya, tinggal baca 3 poin. Gemetar. Tapi saya coba lagi, gemetarnya mulai hilang. Mimpin sharing kelompok kecil, 10 orang, 15 orang. Natalia pasti tahu ya, kita sama-sama dulu di youth. Saudara, gemetar, takut, saya pendiam, pemalu. Tapi karena saya terus mau keluar dari comfort zone, saya mau dibimbing, saya mau dimentor. Mulai dari kelas 50 orang, 100 orang, Tuhan percayakan ribuan orang. Kalau orang tanya belajar di mana sih? Saya bilang ada mentor. Tapi kalau di gereja saya beritahu, saya belajarnya tuh baca pengumuman di gereja. Nah, saya nggak pernah ikut kelas public speaking sebelumnya, waktu sebelum jadi pembicara nggak ada. Tapi malah sekarang saya yang buka kelas tiap bulan, ya. Jadi kalau Anda mau belajar juga boleh nanti visit my website, ya, sekalian promosi, ya. Anda bisa ikut setiap bulan ada kelas public speaking dan setahun 3 kali train for trainer. Yang datang siapa? Bupati, caleg, artis, pengusaha. Ternyata kenapa sih pada mau belajar? Ternyata kalau Anda search di Google, salah satu ketakutan terbesar manusia bicara depan umum. Yang pertama takut mati, yang kedua takut bicara depan umum. Nah, jadi mereka tuh, udah pengusaha 3.000 karyawannya kok masih ikut public speaking. Kenapa? Semua orang takut. Jadi kalau Anda memang sudah bisa, itu kasih karunia yang luar biasa. Amin. Tapi kalau belum bisa, banyak pelatihan, bukan di Pak Haryanto Kandani ya. Latih diri Anda. Minimal begini, gak usah ikut pelatihan deh. Ambil bagian, pimpin sharing. Kalau doa itu jangan di dalam hati, doa keluarin suara, baca pengumuman gereja. Lama-lama jam terbang meningkat, ala bisa karena biasa. Nah, terima kasih. Ya, silakan Ibu. Terima kasih, saya Yulia dari Jatinegara. Saya mau tanya Pak, apakah yang tadi baca pikiran itu agak
agak penasaran nih saya Pak. Itu gifted atau dilatih? Karena Bapak kan bilang itu dengan background yang sedikit Bapak ceritakan tadi itu kan, apakah itu gifted dari Tuhan atau memang dilatih? Kalau dilatih, wow gitu. Ibu mau saya baca pikiran Ibu masa lalu Ibu? Nggak bercanda. Kebanyakan ya setelah saya training, seminar, orang lupa semua materinya, semua mau tahu tadi itu gimana. Itu namanya saya berhasil tarik attention. Tapi saya mau beritahu di hadapan Tuhan dan jemaat. Tidak ada unsur black magic, tidak ada unsur baca pikiran, itu sebenarnya skill komunikasi. Ya, dan saya padukan dengan ada beberapa teknik. Ya, dan itu tidak di open for public. Hanya orang yang ikut di train for trainer saya yang bisa dapat ilmunya. Thank you. Ya, nah, karena kalau saya kasih tahu rahasianya Anda ketawain saya. Oh gitu doang loh ternyata ya. Ya, cuma habis waktu sih, kalau ada waktu saya ajarin yang tadi itu bisa. Sebenarnya itu tidak ada unsur black magic, apalagi ini di dalam gereja loh ya. Tapi kadang-kadang ada hamba Tuhan, ada ilmu apa itu dia? Ada apa? Nah itu udah roh menghakimi namanya. Begitu saya kasih rahasianya, ya cuma gini doang ya ternyata ya. Nah jadi itu ada skill khusus Bu ya, ada teknik khusus, saya padukan dengan teknik psikologi manusia, cara berpikirnya, nanti arahnya kemana, saya drive dengan cara ngomong saya, akhirnya terjadi seperti itu. Ya, ini saya juga klarifikasi karena kalau saya peragakan di lingkungan gereja begini, kadang-kadang jadi pertanyaan besar. Ini ilmunya ada ilmu apa nih? Nah, itu semuanya ada tekniknya, Bapak Ibu. Kalau Ibu masih penasaran, jangan lupa kunjungi websitenya Nah, Train nanti- for Trainer. Oke. Nanti konteks saya pribadi ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Masih banyak kita bisa buat. Itu cuma sebenarnya cara-cara untuk supaya orang jadi antusias. Baru tapi poinnya bukan itu tadi sebenarnya. Poinnya adalah apa yang kita mau sharingin. Tapi itu teknik apa? Menarik attention orang. Ya buktinya sampai sekarang masih kepikiran kan? Nah itu. Tadi contoh aja bisa hafal 30 kata, apakah pakai ilmu hitam? Enggak. Tapi ketika ada caranya, iya ya kok saya suka pelupa ya, ternyata gampang menghafal. Asal ada caranya. Oke. Thank you. Oke, di depan Ibu ya. Setelah ini Ibu yang Ibu yang di belakang dulu ya. Oke, boleh silakan. Oke, saya dari GBI Persada. Yes. Saya ingin tanya sama Bapak, misalnya ya Pak ya, kita dikasih tema sama gembala misalnya Jesus Love You. Nah, tadi kan Bapak udah bilang ya kalau misalnya kendala kita menghadapi audiens itu adalah kadang-kadang tuh audiens itu apatis dengan kita. Kita udah coba kontennya dengan video, dengan simulasi, segala macam. Ya. Tapi kita kan namanya kita di depan ya, jadi Bapak juga bisa ngelihat kita ya, apakah kita nangkep atau tidak. Itu Ya. yang saya alami ya. Nah Ya. setelah saya istilahnya konten udah semuanya kayaknya video segala macam, saya udah narik perhatiannya. Tapi pada saat closing kok kayaknya mukanya jadi malah murung segala macam. Pas selesai sharing, saya deketin orangnya, tapi bagaimana menghadapi audiens yang malah kayak gini bilangnya, ya kakak gampang ngomongnya, emang Tuhan Yesus sayang sama kakak, tapi kan dia nggak sayang sama saya, buktinya aja keluarga begini hancur berantakan segala macam. Nah bagaimana cara pembicara itu memberikan empati kepada audiens? Kata Bapak kan tadi pengalaman kita juga penting ya Yes. untuk dibagikan. Tapi bagaimana kalau kita tidak mengalami apa yang dia alami? Yes. Oke, Oke, terima terima kasih. Sebenarnya pertanyaan Ibu kami selalu buat di acara kami setahun 2 kali New Life di gereja. Kebetulan sesi saya itu sesi membuktikan bahwa Bapak itu mengasihi mereka. Seorang pembicara harus bisa melakukan conditioning. Conditioning itu adalah pengkondisian. Ini juga bisa dipakai dalam konseling Bapak Ibu. Jadi sebelum dia bertanya seperti itu, saya udah kondisikan. Di mimbar saya bilang begini, Bapak Ibu mungkin engkau disakiti, mungkin engkau pernah kecewa, mungkin engkau pernah ngalami hal buruk. Dan mungkin engkau berkata pembicara gampang ngomong, pembicara nggak alami. Benar, saya nggak alami apa yang Anda alami. Tapi saya tahu Tuhan Yesus hadir di situ. Jadi sebelum dia protes begitu saya udah tahu cara berpikirnya. Dia akan bakalan bilang begini, jadi saya udah counter dengan gini. Memang saya nggak ngerti apa yang kamu alami, tapi Yesus alami. Apalagi kalau Anda punya pengalaman. Nah kebetulannya kalau saya bahas Jesus Love Me, saya punya pengalaman yang dimana mungkin lebih ekstrim dari pengalaman dia. Jadi dia bisa bilang, wah benar. Atau kita bisa pakai contoh orang lain. Ya, lihat dia juga ngalami hal yang begitu buruk. Yang mungkin kalau kita jadi dia kita nggak sanggup. Tapi karena dia sadar Yesus mengasihi dia.
Misalnya ada orang lumpuh, nggak ada kaki, nggak ada tangan. Atau mungkin ada orang sudah diperkosa 15 kali, dia dibuang, dia pernah dihianatin, macam-macam dan dia mengampuni. Ada contoh-contoh nyata yang pasti bisa jadi orang yang cuma masalahnya mungkin cuma dimarah-marahin sama papanya, diusir rumah. Dia lihat ada perbandingan yang lebih sulit daripada dia saja bisa menerima kenyataan dan mengalami pemulihan. Itu akan jauh lebih menolong, Bu. Jadi memang kita tahu, itu dalam konseling juga begitu. Sering kan kalau kita konseling orang, dia lebih galak daripada konselornya kan. Saya bilang, kita misalnya bilang, iya Tuhan itu mau kamu mengampuni. Enak aja mengampuni. Coba Bapak kalau digituin sama istri, gampang gak? Bisa gak? Digituin kita. Jadi sebelum dia ngomong gitu sudah bilang, Bu atau Pak, gak gampang ya yang Ibu hadapi. Langsung kondisikan dulu empati. Gak gampang ya yang kamu hadapi. Kalau saya jadi kamu pun belum tentu saya sanggup. Langsung bilang, kalau kita jadi dia belum tentu sanggup. Tapi Tuhan Yesus sanggup menolong kita semua. Jadi menyamakan posisi, bahkan kalau bisa bilang kalau kita jadi dia pun belum tentu sanggup. Supaya dia gak balikin kita. Coba kalau kamu yang ngalamin, bisa gak? Bisa gak? Gituin kita kadang-kadang. Gak habis pikir kan dia yang butuh konseling, dia sendiri yang lebih galak daripada konselornya. Nah jadi kita harus conditioning namanya ya. Nah itu butuh jam terbang juga Bu, harus memang sering dalam pelayanan. Jadi kita tahu karakteristik orang-orang, kita udah tahu pendekatannya gimana, approach-nya supaya jauh lebih efektif tentunya. Terima kasih. Oke, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Satu pertanyaan terakhir. Yang mana? Oke. Nama saya Leni. Halo. Pak, saya mau menanyakan, pada saat sedang kita menjadi pembicara, sering karena kita berbicara di ibadah gitu. Nah, karena kita sering bawa pengalaman, ilustrasi, terjebaknya itu walaupun temanya berbeda, kita akan memberikan contoh yang sama. Nah, kadang-kadang orang yang pertama kali dengar mungkin wah itu inspired. Tapi kalau yang sudah sering itu akan jadi boring. Bagaimana ngatasin itu? Oke. Kalau saya pribadi saya selalu punya prinsip begini. Kalau orangnya sama, ya sebaiknya contohnya berbeda. Dan khotbahnya selalu berbeda. Ya, contoh di gereja setiap kali hari Minggu saya khotbah pasti berbeda. Pastor Juan juga berbeda. Ya, karena orangnya tiap-tiap minggu itu terus. Tapi kalau kelas Bible study, dari tahun ke tahun sama terus, contohnya sama terus. Karena orangnya yang beda. Atau kelas kami misalnya New Life setahun 2 kali selalu contohnya sama sampai konselor pun udah tahu tuh pasti mau ngomong apa. Tapi nggak apa-apa karena tujuannya bukan buat orang lama, tujuannya buat orang barunya. Ya, orang barunya bisa 500 orang, orang lamanya mungkin cuma 100 orang dan memang tahu memang ini konteksnya mengajar, ya kan? Jadi kita yang harus memperkaya Bu dengan contoh-contoh. Jadi lihat nih kalau orangnya itu terus, kita yang harus banyak kasih contoh-contoh baru, tidak harus contoh kita. Bisa contoh figur seseorang, bisa contoh dari yang sedang tren apa sekarang ya, itu kreatifnya di situ. Ya, jadi saya bisa bahas misalnya kalau misalnya anak muda, 7 hal yang kita bisa belajar dari Dr. Strange. Ada yang sudah nonton? Nah, misalnya 7 hal. Anda bisa kasih edukasi bahwa ini ada negatifnya di situ tapi ada pembelajaran. Kayak kemarin teman saya bikin materi apa Inside Out. Inside Out itu kan film kartun. Wah, tapi dia angkat moral story-nya. Jadi kita nonton dan kita tarik. Jadi, wah something new. Wow, pembicaranya juga nggak ketinggalan ya. Tahu juga misalnya 3 poin penting dari Ben-Hur, film Ben-Hur misalnya. Tapi itu misalnya lebih cocok buat anak-anak muda ya. Anak-anak muda kan lagi hot apa kita angkat cerita itu. 7 kisah sukses dari Mark Zuckerberg dari Facebook. Kita ambil positifnya. Bisa jadi contoh-contoh yang ada di dunia kita bisa pakai. Tapi selalu ada dasar firmannya. Kalau konteksnya gereja. Jadi applicable ya. Nah jadi dalam satu kerangka itu sebenarnya nggak ada waktu ya. Tadi saya ada sebenarnya siapkan. Kerangkanya itu harusnya ada variasi Bu. Ada firman Tuhan, pengalaman pribadi, humor, ada mungkin statement, ada mungkin video singkat, ada mungkin sesuatu yang lagi tren saat ini dirangkai dalam setengah jam atau 1 jam. Itu akan sangat membuat kita itu bumbunya banyak. Kayak nasi putih tapi bisa dikasih apa? Nasi Hainam, nasi kuning, nasi uduk, nasi kucing, nasi jamblang. Jadi nasi tetap sama. Ya firman tetap sama. Tapi bumbunya banyak. Supaya apa? Membuat itu jadi menarik dan tidak membosankan. Terima kasih.